warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japar Supopono. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran yakni materi tentang demokrasi Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yakni pengertian demokrasi, yang kedua demokrasi Pancasila, yang ketiga prinsip demokrasi Pancasila, yang keempat sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, yang kelima ciri-ciri demokrasi Pancasila, yang keenam penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir yaitu 3 hal negatif dari sistem demokrasi. Jadi materi pertama yaitu pengertian demokrasi. Yang pertama, kata demokrasi berasal dari dua kata, demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein artinya pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya masuk pada materi kedua, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, serta kepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselarasakan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Selanjutnya masuk pada materi ketiga, yaitu prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, A. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belakang. B. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. C. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang keempat, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contohnya, yaitu presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang keenam, pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketujuh, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR atau pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kesembilan, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang ke-10, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lanjut pada materi keempat, yakni sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan tindakannya bagi rakyat harus ada alasan hukumnya. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Yang keempat, yakni Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat atau kekuasaan pemerintah. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kekuasaan kepala negara terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yakni ciri-ciri demokrasi. 1. Pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pemilihan umum berdasarkan demokrasi. Yang ketiga, pembuatan undang-undang. Yang keempat, sistem peradilan yang independen. Yang kelima, kekuasaan lembaga kepresidenan. Yang keenam, peran media yang bebas. Yang ketujuh, peran kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedelapan, hak masyarakat untuk tahu. Yang kesembilan, melindungi hak-hak minoritas. Dan yang ke-10 yaitu kontrol sipil atas militer. Yang ke-11, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ke-12, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ke-13, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ke-14, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang ke-15, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ke-16, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ke-17, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ke-18, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir, yaitu adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Kemudian materi yang keenam, yaitu penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, hal positif dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain berlangsungnya proses pilkada yang baik berjalan dengan lancar.
Yang kedua, terdapat perhitungan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh seorang petugas dengan disaksikan sejumlah masyarakat dan pihak yang berwenang. Materi yang ketujuh yakni 3 hal negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. Adapun 3 hal negatif dari sistem demokrasi di Indonesia yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu 1. Pemicu anarkisme. Orang-orang Indonesia mengartikan demokrasi itu dengan bebas, mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat selonggar-longgarnya. Sehingga sering kita temukan banyak aksi demonstran yang akhirnya berujung bentrok atau anarkis. Yang kedua, anggaran membengkak. Demokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat adalah telah banyak memakan biaya. Sebagai negara demokrasi, maka Indonesia harus melakukan pemilihan terhadap pemimpin secara langsung. Begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk pemilu. Yang ketiga, pemicu perpecahan persatuan. Banyak rakyat bentrok hanya karena perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Bahkan rakyat yang dijadikan alat oleh sebagian orang untuk pemulus jalan mereka menduduki kekuasaan tanpa memperdulikan gesekan yang akan timbul dengan rakyat lainnya. Tidak hanya itu, perpecahan juga akan terjadi di lembaga negara. Kemudian masuk pada kesimpulan. Yang pertama yakni demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak terlepas dari rasa kekeluargaan. Yang kedua, kita telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktikkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kita belum membudayakannya. Yang ketiga, yaitu untuk bisa melaksanakan budaya demokrasi perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama tentu saja adalah yang pertama, adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, yaitu mempraktekannya secara terus-menerus atau membiasakannya. Jadi sampai di situ dulu video pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside